Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengkajian ekranisasi atau transformasi dari genre sastra lain ke dalam genre drama atau film. Perkenalkan, anggota dari kelompok 8 dengan saya sendiri Pratiwi bersama Rahmita, Ismawati, dan Afra Afifah Hasti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ekranisasi. Istilah ekranisasi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu écran yang berarti layar. Ekranisasi adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Ineste menyebutkan bahwa ekranisasi adalah suatu proses pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Ineste juga menyebutkan bahwa pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh karena itu, ekranisasi juga bisa disebut sebagai proses perubahan, bisa mengalami penciutan, penambahan atau perluasan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Ekranisasi merupakan perubahan ke atau menuju layar putih, sedangkan alih wahana seperti yang dijelaskan Sapardi bisa dari berbagai jenis karya seni ke jenis karya seni lain. Akan tetapi, istilah ini tidak bertentangan dengan makna dan konsep dasar yang dimiliki oleh ekranisasi sebagai proses pengubahan dari satu wahana ke wahana lain. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu alih wahana. Sapardi Djoko Damono menjelaskan bahwa alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian yang lain. Alih wahana dimaksudkan di sini tentu saja berbeda dengan terjemahan. Terjemahan dan penerjemahan adalah pengalihan karya sastra dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan alih wahana adalah pengubahan karya sastra atau kesenian menjadi jenis kesenian lain. Sapardi Djoko Damono mencontohkan cerita rekaan diubah menjadi tari, drama, atau film. Bukan hanya itu, alih wahana juga bisa terjadi dari film menjadi novel, atau bahkan puisi yang lahir dari lukisan atau lagu dan sebaliknya. Alih wahana novel ke film misalnya, tokoh latar, alur, dialog, dan lain-lain harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keperluan jenis kesenian. Di dalam ekranisasi, pengubahan wahana dari karya sastra ke wahana drama berpengaruh pula pada berubah hasil yang bermediumkan bahasa atau kata-kata ke dalam film yang bermediumkan gambar audiovisual. Jika dalam novel ilustrasi dan penggambaran atau pelukisan dilakukan dengan menggunakan media bahasa atau kata-kata, dalam film semua itu diwujudkan melalui gambar-gambar bergerak atau video audiovisual yang menghadirkan suatu rangkaian peristiwa. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik karya sastra. Perbedaan media dua genre karya seni memiliki karakteristik yang berbeda pula. Bahasa sebagai medium karya sastra memiliki sifat keterbukaan pada imajinasi pengarang. Proses mental lebih banyak terjadi dalam hal ini. Bahasa yang digunakan memungkinkan memberi ruang yang luas bagi pembaca untuk menafsir dan mengimajinasi tiap-tiap yang ditontonnya. Faktor lain yang berpengaruh adalah durasi waktu dalam penikmatan film. Terbatasnya waktu memberikan pengaruh tersendiri dalam proses penerimaan dan pembayangan. Selain transformasi bentuk, ekranisasi juga merupakan transformasi hasil kerja. Dalam proses penciptaan, novel merupakan kerja atau kreasi individu, sedangkan film merupakan kerja tim atau kelompok. Novel merupakan hasil kerja perseorangan yang melibatkan pengalaman, pemikiran, ide, dan lain-lain. Maka dengan demikian, ekranisasi juga dapat dikatakan sebagai proses perubahan dari sesuatu yang dihasilkan secara individual menjadi sesuatu yang dihasilkan secara bersama-sama atau gotong royong. Perbedaan wahana atau media dari dua genre karya sastra tersebut tentu saja berpengaruh pada bentuk sajiannya. Dengan kata lain, perbedaan media mempengaruhi cara penyajian cerita.
Bentuk penyajian cerita selain dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing media tersebut dalam novel dan film, juga dipengaruhi oleh adanya proses resepsi, pembacaan, sutradara atau penulis skenario terhadap cerpen tersebut. Lebih dari itu, resepsi itu dapat lepas dari interpretasi dan pada itu juga akan dimasukkan juga ideologi dan tujuan-tujuan, intensi, pesan, misi, dan keinginan sutradara ataupun penulis skenario. Kompleksitas ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh jiwa zaman, fenomena sosial yang berkembang, kultural, dan sosial masyarakatnya. Selanjutnya adalah transformasi karya sastra. Di dalam sastra Indonesia, karya yang mengalami bermacam-macam alih wahana direka ulang oleh pengarang lain dengan perubahan sudut pandang, diposisikan sebagai sebuah legenda atau cerita rakyat, dipentaskan berulang-ulang oleh sejumlah kelompok teater tradisional maupun modern, disalin ke dalam bentuk naskah atau manuskrip. Contohnya saja, pada dekade terakhir ini, pada awal tahun 2000-an, misalnya tercatat cukup banyak novel atau film yang mengalami perubahan bentuk, khususnya pada karya-karya yang cenderung dikategorikan sebagai karya populer. Sejumlah karya sastra yang merupakan perwujudan dari adanya transformasi ke bentuk film, misalnya contoh pada film-film yang ada di bawah ini. Nah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.